apakah bisa nih kita dari entry level banget dari sales sampai ke pucuk ya sebuah organisasi? Ya karena saya ngalamin, jadi saya jawabnya bisa banget ya. Saya dari seorang sales tahun 2008, sekarang 2024 sebagai seorang direktur. Saat saya bagi flyer, kayak misalkan kayak kita Car Free Day gitu ya, atau di mall ketemu sama teman SMA, pasti saya bahasanya tuh menghindar gitu ya, malu gitu, karena kadang-kadang orang berpikir sales itu kayak jadi pekerjaan yang nomor 2 bahkan nomor 3. Mungkin kalau ditanya anak-anak muda sekarang, dari 10 orang yang kita tanya mungkin hanya satu yang jawab saya mau jadi sales gitu. Ada juga banyak orang-orang yang coba-coba kerja jadi sales 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak tahan, pengen balik ke dunia yang ibaratnya suportif, jadi kayak tim support aja kayak admin dan sebagainya. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Kopi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi saya Meita sebagai host di podcast Mimpi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang hebat banget ya. Ada dari Kak Dika. Halo Kak. Halo. Halo, kenalan dulu nih Kak Dika. Mungkin ada Palkomters yang belum kenal nih. Oke, ini gue thank you banget nih udah diundang dari Palkomtek Kopi ya. Jadi perkenalkan, nama gue Andika Nugraha, biasa dipanggil Dika. Kebetulan gue sekarang bekerja ya sebagai direktur dari Varita Pusri. Ya, jadi nanti gue akan jelasin sih kira-kira Varita Pusri itu apa sih gitu kan. Jadi ya nantilah gue jelasin kalau sampai di tengah-tengah nanti. Jadi panggilannya Kak Dika ya. Iya, betul. Oke. Nah Kak Dika, kalau boleh tahu aslinya orang mana sih Kak? Aslinya sebenarnya kalau secara lihat keturunan sampai atas gitu ya, sebenarnya aslinya Jawa. Ya, jadi ada keturunan Jawa, tapi kalau untuk saya pribadi itu lahir dan besarnya di Palembang gitu. Walaupun udah kemana-mana kerjanya, tapi balik lagi ke Palembang gitu sih. Ini kalau misalnya dilihat dari CV kakak tuh, kakak alumni dari Universitas Anak Bangsa itu. Betul. Di ini ya, Bangka Belitung. Betul, di Bangka. Kok bisa di sana Kak? Kan awalnya di Palembang kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau saya sih kuliahnya di Palembang itu Mbak. Jadi dulu tuh namanya tuh Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdinusa Palembang gitu kan. Tapi sekarang udah tutup di Palembang. Jadi namanya sekarang berubah jadi Universitas Anak Bangsa dan udah pindah ke Bangka gitu sih. Oh, sebenarnya di Palembang. Sebenarnya gitu di ya. Palembang yang satunya. Nah, berarti memang dari kecil udah di Palembang Kak ya? Betul, dari kecil di Palembang. Nah, ini kalau boleh tahu Varita tuh perusahaan apa sih Kak? Oke, jadi mungkin banyak yang nggak familiar ya sama Varitanya, tapi kalau sama Pusrinya saya rasa sih teman-teman pasti udah pada tahu semua ya. Jadi Varita itu adalah nama brandnya ya. Kalau secara nama lengkapnya itu perusahaannya namanya PT Sri Varia Wisata. Nah, sesuai namanya ya ada wisata-wisatanya ya. Mungkin sudah tahu ke arah mana perusahaannya. Disingkat itu Varita Pusri gitu. Kenapa sih ada Pusrinya? Karena memang Varita itu masih berafiliasi ya dengan Pupuk Sriwijaya Group. Jadi kalau secara kepemilikan saham, mayoritas saham kita itu dimiliki oleh dana pensiun Pupuk Sriwijaya, kemudian oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Sriwijaya, dan juga ada saham minoritas itu dimiliki oleh Brikasa dan juga oleh Metriko, dua perusahaan afiliasi dari Yayasan Pusri juga. Seperti itu. Oh, berarti memang di bawah naungan Pusri juga ya, Kak ya? Afiliasinya dari Pusri juga. Nah, gitu. ini Varita ini bergerak di bidang apa aja Kak? Nah, itu dia. Jadi Varita sendiri itu sesuai namanya ada wisatanya ya. Mungkin sebagian orang pasti nebaknya perusahaan tur pasti gitu kan. Nggak salah sih, saya memang benar ya. Jadi kita punya 4 unit bisnis nih. Jadi 4 unit bisnis utama. Yang pertama jelas sesuai namanya ada wisatanya. Kita adalah perusahaan tour and travel. Tour and travel ini baik itu wisata atau holiday, dan juga untuk religi atau keagamaan, itu untuk umroh, baik itu haji reguler dan juga haji plus. Kayak sekarang nih kita punya kelompok bimbingan haji. Jemaah kita nih Varita Pusri sedang ada di Tanah Suci. Kita masuk di kloter 13 kemarin. Itu yang pertama, tour and travel. Yang kedua, kita mengelola atau sebagai manajemen building dari
Wisma and Cottage Varita Pusri di Danau Ranau, itu Kabupaten Oku Selatan ya. Itu kita ada sekitar 40 kamar, baik itu cottage maupun kamar hotel. Itu tempatnya indah banget. Jadi kalau teman-teman ke Danau Ranau itu harus mampir ke sana. Yang ketiga, kita juga adalah perusahaan alih daya atau bahasa kerennya tuh outsourcing gitu ya. Untuk beberapa bagian-bagian pekerjaan di Pusri sendiri. Terus yang keempat, kita adalah perusahaan MICE. Jadi untuk event organizer, untuk training consulting, untuk bimbingan teknis maupun sertifikasi baik itu BNSP maupun Kemenaker. Jadi ada 4 unit bisnis utama untuk Varita sendiri. Itu Varita nih Kak ya. Jadi Betul. kita mau pengen tahu tentang Kakak nih kan. Kalau dia dari CV Kakak banyak banget nih pengalaman kerjanya ya. Yang paling banyak itu dari sales Kak ya, dari Betul dunia banget. sales. Nah, itu di mana aja sih Kak pengalaman-pengalamannya itu? Udah Oke. berapa lama gitu? Jadi mungkin saya juga bisa berbangga diri lah sedikit ya, sombong dikit boleh lah ya. Boleh Jadi lah. mungkin saya bisa menginterpretasikan saya ini sebagai contoh ya dari kerja keras dan kerja cerdas ya. Jadi selama kurang lebih 17 tahun ya saya kerja, itu mulai dari awal tahun 2008 sebagai seorang sales Mbak. Ya, jadi sales door to door, bahkan yang dari pintu ke pintu. Itu ada namanya PT MNC Sky Vision, atau mungkin orang-orang lebih beken namanya Indovision. Itu perusahaan pay TV ya, jadi perusahaan TV berbayar. Kemudian pindah lagi, pernah juga di perbankan juga, di Bank BRI, pernah juga jualan produk makanan ya, itu di Fiesta saya pernah, di Mayora, di Sari Roti juga. Dan sekarang kan lagi beken dengan perusahaan-perusahaan startup ya, startup kayak Gojek dan sebagainya. Saya pun pernah. Jadi saya pernah ada namanya di Auto Digital dan juga di Warung Pintar. Nah itu. Kemudian saya pindah juga ke Indo5 Group, dan sekarang itu saya di Varita Pusri sebagai seorang direktur. Jadi apakah bisa nih kita dari entry level banget dari sales sampai ke pucuk ya sebuah organisasi? Ya karena saya ngalamin, jadi saya jawabnya bisa banget ya. Saya dari seorang sales tahun 2008, sekarang 2024 sebagai seorang direktur. Ya walaupun kerja kerasnya luar biasa ya, bahasanya berdarah-darah, tapi saya pastikan itu bisa. Itu sih. Berarti dari awal kerja nih berarti belum kuliah Kak ya? Belum, tamat SMA saya langsung kerja sebagai sales. Keren nih. Boleh. Kalau misalnya kayak gitu nih Kak ya, pertama kali yang buat Kakak kayak kan kebanyakan nih kan yang kalau cowok-cowok nih ya udah kuliah dulu gitu. Nah, ya alasan buat Kakak mutusin untuk kerja dulu kan karena tahu ya kalau sales tuh kerjanya memang harus berani gitu kan. Nah, apa Berani nih? capek gitu. Iya. Berani kan ketemu sama orang-orang banyak gitu kan. Nah, apa nih alasannya buat Kakak terpercaya kalau harus berani kayak itu? Oke. Yang pertama ditanya kenapa sih langsung kerja gitu ya. Sebenarnya 70% karena terpaksa juga ya. Jadi ya intermezzo, saya tuh 2 bersaudara. Ya saya anak bungsu, jadi anak kedua dari 2 bersaudara. Ibu saya itu seorang janda yang apa ya ibaratnya, saya umur 6 tahun tuh udah ditinggal sama ayah. Jadi ibaratnya secara finansial pun bahasanya tuh cukup, cuman tidak lebih gitu. Jadi saat kakak saya yang sulung itu kuliah, jadi saving pocketnya tuh nggak cukup bahasanya untuk kuliah dua-duanya lah bahasanya. Jadi saya tuh tercipta sebenarnya sebagian juga karena terpaksa. Jadi ibaratnya mau kuliah juga budgetnya mungkin nggak cukup dan takut menyulitkan lah ya dibanding dipaksa gitu kan. Jadi saya mutusin 2008 saat tamat SMA, bahkan saat saya belum menerima ijazah ya, baru nerima surat kelulusan ya, itu saya sudah kerja. Zaman itu ya tadi ya kekuatan ordal ya. Jadi salah satu keluarga itu kerja di perusahaan tersebut. Ya karena saya sudah tamat SMA ya coba apa ibaratnya lobby lah ya untuk dapat pekerjaan tersebut. Jadi ya sebagian besar ya karena sebenarnya terpaksa juga. Pengen dulu tamat sekolah kuliah dulu kayak teman-teman nih, karena mungkin 70-80% teman-teman saya itu kuliah dulu gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong ini Kak, kan sales tuh pasti banyak pengalaman kan ketemu sama. Yang paling Kakak ingat nih yang awal-awal pas pertama kerja. Ya kan lulus SMA nih kan pasti ya disepelekan hal biasa lah kan. Betul. Pengalaman yang paling Kakak ingat nih? Pengalamannya adalah saat saya bagi flyer. Kayak misalkan kayak kita Car Free Day gitu ya, atau di mall ketemu sama teman SMA, pasti saya
bahasanya tuh menghindar gitu ya, malu gitu. Karena kadang-kadang orang berpikir sales itu kayak jadi pekerjaan yang nomor 2 bahkan nomor 3. Mungkin kalau ditanya anak-anak muda sekarang, dari 10 orang yang kita tanya, mungkin hanya 1 yang jawab saya mau jadi sales gitu. Jadi awal-awal saya kerja di sales, saat saya mau flyer bagi-bagi brosur ketemu teman SMA, SMP, saya malu Mbak. Jadi bahasanya menghindar atau bahasa Palembangnya nyumput gitu kan. Jadi nyumput, jangan sampai kelihatan waktu kita bagi brosur. Itu bahasanya awal-awal ya, mungkin 1 atau 2 bulan pertama saya jadi sales, bahasanya urat malunya belum putus Mbak. Urat malunya belum putus, masih malu banget. Ya bahkan saat saya door to door ke rumah-rumah orang, wah banyak malunya daripada beraninya ya. Tapi itulah yang membuat saya sampai sekarang ya, karena tadi bahasanya dibentuknya itu karena terpaksa. Jadi kayak paku dimartilin terus, akhirnya urat malunya putus sendiri. Akhirnya berani untuk probing orang, untuk nawarin produk ke orang. Itu ya karena waktu dan memang karena kemauan. Ada juga banyak orang-orang yang coba-coba kerja jadi sales 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak tahan, pengen balik ke dunia yang ibaratnya suportif, jadi kayak tim support aja, kayak admin dan sebagainya. Jadi pengalaman saya pertama adalah saya malu banget ketemu sama orang saat bagi-bagi brosur, karena sales tuh disepelekan lah ya. Kalau mungkin bukan dulu ya, mungkin sekarang pun kalau kita punya teman, lu cuman sales gitu ya, ya mungkin sampai sekarang pun kadang-kadang masih sebagian orang tuh menyepelekan lah ibaratnya profesi seorang sales gitu sih. Terus kenapa nih Kak? Kan udah kerja sales nih, kenapa pilihnya psikologi? Oke. Itu menarik ya sebenarnya. Jadi sebenarnya apa ya? Saya juga seorang trainer ya, trainer di bidang hipnoterapi. Jadi sebenarnya saya itu tertarik di dunia alam bawah sadar Mbak. Di dunia hipnotis ya, hipnoterapi. Awalnya tertarik di bidang itu, itulah kenapa saya kemarin S1-nya ngambil psikologi. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan ilmu-ilmu sugesti, penguatan mental. Jadi itulah kenapa saya kemarin ngambilnya S1 psikologi, dan juga ternyata ngaruh banget sama profesi sales sebenarnya ya. Jadi di psikologi kan kita belajar nih tentang karakteristik orang, tentang watak orang seperti apa. Jadi kita tuh bisa bahasanya itu memetakan, kita bisa memetakan karakter-karakter orang. Nah, kalau kita bisa memetakan karakter-karakter orang, nah jadi di situ kita bisa berstrategi nih. Jadi ibaratnya ada 10 orang, kita bisa metain karakternya. Sehingga apa? Sehingga saat kita probing, saat kita negosiasi, saat kita menawarkan produk, cara yang kita lakukan berbeda sesuai dengan hasil pemetaan karakter dia. Karakternya misalkan, orang ini benar-benar ibaratnya yang main itu adalah akal sehatnya nih ibaratnya, atau orang ini benar-benar mikirin tuh nggak bisa kita awang-awang gitu. Jadi yang kita tawarkan ke dia, kita ngobrol tuh dengan hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Ada juga orang-orang yang bisa kita bicarakan tentang masa depan, tentang hayalan-hayalan. Nah itu mungkin cara nawarinnya juga beda. Itu kenapa awalnya saya ngambil S1-nya psikologi Mbak, gitu sih. Jadi memang sebenarnya berkaitan juga gitu kayak antara psikologi sama dengan salesnya gitu kayak. Dan ini kalau misalnya mau tanya nih Kak, kan tentunya udah lama nih kan Kakak, udah sekitar hampir 10 tahun lebih ya berarti di dunia sales ya. Total sih sampai sekarang sekitar 17 tahun. 17 tahun. Nah, bedanya nih Kak, dari awal Kakak jadi sales sampai sekarang kan tentunya digital marketing makin meningkat nih. Yang terasa perbedaannya tuh apa menurut Kakak? Oke. Jadi ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama secara skop pekerjaan ya. Jadi saya mulai karir dari seorang sales. Sales itu mikirinnya apa? Mikirin diri sendiri. Terus saya naik jadi supervisor, saya mikirin skop tim yang lebih banyak. Level manager lebih banyak lagi, sampai sekarang di direktur di Farita saya mikirinnya A sampai Z. Jadi bukan cuma sales aja gitu. Dan juga poin kedua adalah memang market ya, memang pasar itu berubah. Zaman dulu tuh nggak ada kita promosi yang wah banget ya. Karena zaman saya SMA itu, tamat SMA di Indovision itu 2008, itu kan belum banyak ya, Instagram belum ada gitu. Bahkan dulu kayak WhatsApp aja kayaknya belum ada gitu ya. Jadi promosi dari digital itu masih belum banyak. Kita benar-benar harus datang dari rumah ke rumah, bagiin brosur atau kita pameran untuk kita bisa dapat sales atau bisa dapat revenue. Sekarang bahasanya kita tuh bahkan bisa berjualan apapun dari rumah ya. Baik itu kayak di Farita kita kan banyak jasa ya, kayak kita punya tour travel,
kita ngelola hotel dan sebagainya, itu kita banyak banget untuk menggunakan digital marketing. Dan saya pun di Varita Pusri itu concern banget sama dunia digital ya, baik itu untuk promosi maupun untuk edukasi. Jadi mungkin nanti kalau misalkan mampir di Instagram kita Varita Pusri, itu kita sudah mulai kenceng nih bahasanya, baik itu secara konten, baik itu secara promosi itu banyak di dunia digital. Itulah yang membedakan. Dulu 2008 saya awal injek profesi sebagai seorang sales, sampai 2024 sekarang itu caranya. Jadi sekarang orang-orang lebih suka digital. Kenapa? Orang megang HP sekarang. Jadi ibaratnya dibanding kita nawarin dari rumah ke rumah, lebih efektif kita pakai sistem digital. Karena mungkin satu orang megang HP ini mungkin dalam 24 jam mungkin 20 jamnya dia megang HP gitu kan. Cuma tidur doang enggak. Nah, itu sebenarnya efektif banget. Kalau sekarang perpindahannya di dunia digital, walaupun tetap penting juga untuk datang, karena di digital dan ketemu langsung itu soulnya atau cara kita mendekati itu beda sih Mbak, gitu sih. Oke, tapi kalau dari Varita sendiri sekarang lebih banyak ke digital ya Kak ya? Betul. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri nih ya kan, tentang teknologi, kan kita bahas tentang teknologi nih. Seberapa penting sih Kak untuk belajar teknologi nih menurut Kakak? Wah, kalau misalkan 2024 kalian masih gaptek, itu bakalan nggak bisa dapat apa-apa. Jadi separah itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang memang ibaratnya gaptek ya, atau gagap teknologi, itu akan sulit ya, akan sulit untuk bisa berkembang di era 2024 ya. Karena apa? Kayak tadi saya bilang, bahkan di dunia marketing pun sekarang udah pakai digital gitu kan. Orang-orang harus ngerti banget dengan penggunaan teknologi, dunia desain, dunia digital, pokoknya yang berbau-bau tech ya. Itu apalagi kayak generasi sekarang ya, Gen Z ya, Gen X gitu kan, itu mereka wajib banget untuk bisa ngerti sama teknologi. Jadi wajib pakai banget gitu sih. Karena apa-apa sekarang teknologi semua nih kan. Betul. Kak. Apalagi kalau kadang itu sekolah bahkan sudah harus bawa laptop mereka kan. Betul. Nah itu dari SMP pun, kadang dari SD bahkan udah harus belajar teknologi ya. Dan ini kita ngomongin karir nih Kak. Kita kembali lagi, kan udah banyak banget nih pengalaman Kakak kerja juga udah hampir 17 tahun. Nah menurut Kakak hal bagian sama Pak Counter, siapa tahu yang memang kan kita ada nih program 1 tahun Kak. Betul. Itu untuk kan sesuai dengan tagline kita, itu jalur cepat dapat kerja. Nah boleh nggak di-share nih Kak tips untuk mereka yang baru membangun karir, apalagi kata Kakak tadi ada rasa malu nih, siapa tahu ada Palcomters yang mau kerja tapi malu sama teman-temannya yang kuliah gitu. Menurut Kakak apa nih, boleh di-share sama teman-temannya? Oke. Jadi ada seorang leader ya. Jadi leader saya dulu itu pernah ngomong sama saya. Jadi kalau boleh saya sebut namanya, itu namanya Pak Triarso Wijasena. Dia sekarang jadi Head of Marketing dari salah satu brand kosmetik terbesar ya di Indonesia. Dia tuh bilang sama saya gini, ada 2 zona sebenarnya ya di hidup ini, zona waktu sama zona kesempatan. Zona waktu itu adalah hal-hal yang bisa kita kondisikan, hal-hal yang bisa kita create, bisa kita buat. Salah satunya adalah gimana kita nambah skill kita banyak-banyak, skill yang up to date. Jadi salah satunya kalau kayak Palcomtech punya program 1 tahun ya, itu pasti ngajarin tentang teknologi, ngajarin tentang misalkan bagaimana kita bisa ahli di bidang Microsoft Excel misalkan ya, atau di Microsoft Office, kayak bagaimana cara bikin presentasi yang oke, gimana untuk kita bisa mengolah data. Jadi sekarang di 2024 ke atas ya, data scientist itu lagi dicari orang loh. Bagaimana seorang ya bisa mengolah data sampai menghasilkan sesuatu. Itu profesi yang bakal dicari orang mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi bahasanya kayak data Excel nih, tentang data penjualan. Itu bisa kelihatan bahasanya kayak orang Palembang nih sukanya produk roti apa. Rotinya nih turun lagi, rotinya jenisnya apa? Roti tawar kah atau roti isi kah? Turun lagi, roti isinya rasa apa? Itu kalau orang-orang yang mengerti tentang Excel, orang-orang yang bisa menghasilkan data tersebut menjadi seorang data scientist, dia bisa ngomong, orang Palembang itu sukanya roti isi Pak, isinya coklat. Mana datanya ini? Itu orang-orang itu profesi yang akan dicari banget di masa depan. Nah, kalau kita gagap teknologi, gimana kita bisa ngolah data itu? Ya, contoh juga kayak di Palembang, berapa persen sih orang yang kerja gitu kan? Yang kerja juga di bagian apa gitu? Terus juga bisa juga diolah data dari sosial media.
Sekarang orang tuh hobinya ke arah mana gitu. Contoh kayak Palembang ya. Sekarang banyak tempat biliar baru nih. Ternyata olahraga yang sekarang disukai banyak biliar nih dibanding beberapa tahun yang lalu. Itu data-data itu kalau diolah akan menghasilkan impact yang luar biasa. Nah, itu bisa didapat dari mana? Tadi bisa belajar secara otodidak ya, dari internet dan sebagainya, atau ikut program-program dari Palkomtek misalkan 1 tahun tentang desain kah, tentang Microsoft Office kah, macam-macam. Nah, itu adalah zona waktu tadi Mbak. Jadi zona yang sebenarnya kita bisa create, bisa kita buat. Nah, yang kedua itu adalah zona waktu. Zona waktu ini seperti zona kesempatan salah ya. Zona kesempatan ini adalah zona yang kita tuh sebenarnya nggak bisa tahu kapan akan datang. Jadi kesempatan ini kita nggak pernah tahu kapan akan datang. Tapi saat kesempatannya datang, kita siap. Contoh misalkan sudah ikut pelatihan 1 tahun di Palkomtek, sudah ahli desain, bisa bikin video Xiaomi gitu kan, bisa bikin data yang bagus gitu kan. Tiba-tiba Farita Pusri ini buka lowongan kerja. Jadi apa? Video editor misalkan ya. Cocok kan? Jadi orang ini sudah punya kemampuan dari pelatihan 1 tahun di Palkomtek. Farita butuh orang gitu. Kesempatannya muncul. Jadi kesempatannya ada. Si A tadi sudah punya pengalaman, sudah punya skill dari belajar 1 tahun di Palkomtek, cocok. Farita butuh orang ini butuh kerja. Jadi bisa masuk. Ibaratnya si A ini bisa dapat kerja di Farita. Nah, itu jadi manfaatkanlah zona waktu kita yang bisa kita kondisikan dengan sebaik mungkin. Jadi saat kesempatannya muncul, kita tinggal jawab, saya siap Pak, saya bisa apapun yang Bapak minta tentang desain dan sebagainya, saya siap kerja. Dites nih, ternyata emang bisa kerja dia. Tapi misalkan tadi 1 tahun nggak ngapa-ngapain, di rumah main HP aja gitu kan, terus tiba-tiba nyalahin negara karena nggak bisa kerja gitu kan. Nah, saat Farita buka lowongan kerja, si B ini nggak bisa nih, karena apa? Les enggak, apa-apa enggak, update diri enggak. Terus dia ngelamar, ya pasti ditolak. Itulah, jadi ibaratnya zona waktu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Saat zona kesempatannya muncul, tinggal jawab aja, Pak saya bisa kerja. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti memang memanfaatkan waktu dan kesempatan juga. Betul, gitu Kak ya. Betul. Jadi kalau buat teman-teman yang mau sudah ada ancang-ancang masih sekolah, aku mau kerja aja, ya semua itu bisa aja gitu ya Kak, kalau dia mau gitu ya Kak ya. Karena Kak Dika sendiri sudah buktikan. Betul. Kan. Nah ini Kak, untuk kan kalau zaman sekarang nih katanya kan kalau Gen Z ini kadang ada rasa insecure, kadang. Betul. Kan nggak bisa apa-apa kayak gitu kan. Ada nggak pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang terkait dengan ya kita tahu teknologi gimana, peluang mereka untuk cari kerja gitu Kak, ada nggak tipsnya? Oke, sebenarnya yang saya rasakan ya dari beberapa kali saya rekrutmen ya, baik itu di Farita maupun di perusahaan sebelumnya, salah satu kekurangan sebenarnya dari Gen Z itu mereka pengennya instan Mbak. Ya mungkin karena memang dari ceprot lah bahasa, dari lahir sudah diberikan teknologi ya, ibaratnya dari bayi pun mungkin dari kecil sudah pegang gadget, mau minta informasi apapun itu gampang. Ya kayak dulu saya waktu skripsi susah cari data ya, ibaratnya mau ke perpustakaan gitu kan, mau cari buku. Sekarang ada AI, minta apapun data tuh bisa gampang gitu ya. Jadi jangan selalu berpikir untuk instan ya, karena mie aja yang tulisannya instan butuh waktu 3 menit buat dimasak ya. Mau dibuka dulu, sambalnya mau dibuka lagi, bumbunya dibuka, sebenarnya nggak instan banget gitu kan, apalagi hidup gitu ya. Apalagi hidup, jadi nggak ada hidup yang instan ya apalagi kayak saya jujur bisa dibilang dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, kekuatan orang dalamnya juga biasa-biasa aja ya. Jadi kita harus kerja keras, jadi tadi skillnya harus ditambahin terus. Dan juga ya ikut komunitas yang baik-baik, cari link pertemanan yang banyak. Kan banyak komunitas-komunitas sosial ya, yang ibaratnya kita banyak ketemu orang. Mana tahu tadi ya zona kesempatan tadi diciptakan dari siapa? Dari teman-teman kita komunitas. Jadi misalkan ada satu komunitas, ternyata dia ada yang bekerja di mana, dia pasti kan menginfokan orang-orang di dalam komunitasnya dulu. Nah itu jadi sebenarnya zona kesempatan dan zona waktu tadi itu diciptakan dari kita sendiri. Jadi gimana kita mau dapat kerja kalau kita di rumah aja?
gimana kita mau kenal orang banyak kalau kita mau berkomunitas aja nggak mau gitu. Ibaratnya takut capek lah gitu kan, takut nyusahin lah. Sebenarnya saat kita ikut komunitas kita akan banyak belajar bermacam-macam hal, dan juga silaturahmi semakin banyak juga pintu rezeki sebenarnya itu sih. Oke, jadi kalau dari Kak Dika sendiri ya ada manfaatin aja gitu kan, daripada rebahan di rumah. Betul, ada lebih baik banyak kegiatan gitu Kak ya. Oke, Kak Dika terima kasih banyak nih Kak udah berbagi pengalaman, udah banyak juga masukan untuk kita semua, karena kan ya kita sebenarnya Gen Z juga Kak. Kadang ngerasa benar sih Kak, apalagi ngerasain juga, kalau aku pribadi ngerasain tamat SMA harus bekerja kayak gitu kan. Betul. Kadang memang ada sih Kak, kayak misalnya komentar-komentar orang gitu kan buat insecure, tapi dengar kata-kata Kak Dika bener sih, yang penting kita gabung sama komunitas yang positif aja gitu kan. Jadi ya banyak banget nih pengalaman dari Kak Dika. Terima kasih banyak ya Kak Dika sudah udah berbaik hati datang ke Palkomtek. Jadi inilah Palkomtek OP Mall Kak. Sebenarnya kalau di Palembang itu ada 3 cabang. Ada di Sudirman di depan Rumah Sakit Umum, terus satu lagi di Sako yang baru. Nah kalau ini kita cabang OP Mall bukanya tahun 2016 baru nih. Jadi nanti boleh nggak nanti Kak, kita kan ada ini program magang kerja nih, siapa tahu nanti siswa kita boleh magang gitu kan, belajar. Boleh banget. Jadi nanti di calling aja ya Kak Dika. Terima kasih banyak ya Kak Dika. Sama-sama. Nah Palkomters, jadi tonton sampai habis, pokoknya banyak banget pelajaran yang dia dapat dari Kak Dika nih ya, pengalamannya. Terima kasih Kak Dika. Saya Meita bersama Kak Dika pamit undur diri dari podcast Mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.